Rekan-rekan guru, selamat malam. Pada hari ini, hari Rabu 20 November tahun 2024, kita masuk kembali di kelas Zoom meeting kita, kelas bimbel PPPK Mr. IDP yang tahun ini, tahun 2024. Bapak Ibu, jadwal ya. Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK itu teman-teman ya, tanggal 2 sampai 19 Desember ya. Oke. Lalu saya dapat bocoran informasi bahwa untuk guru itu dimulai sekitar tanggal 5 Bapak Ibu ya. Maka sehubungan dengan ini teman-teman, mungkin nanti jadwal kita bisa agak fleksibel sedikit ya, supaya tidak terlalu jauh nanti pelaksanaan kelas bimbel kita dengan pelaksanaan seleksi P3K. Selanjutnya ya, teman-teman di grup kita, di grup WA ada pertanyaan ya, saya belum sempat menjawab di grup WA. Di sini mari kita lihat pertanyaannya teman-teman. Ya. Saya dulu gagal tes karena terlalu lama memahami soal teknis, sehingga soal manajerial, sosiokultural, ada satu lagi wawancara ya, hilang mister, sehingga nilai saya nol keduanya. Ya. Saya jawab soal teknis 70 soal dan itu betul semua. Maka di sini kalau saya lihat di sini teman-teman ya. Jadi di sini adalah intinya mengenai kira-kira apa di sini permasalahannya teman-teman? Manajemen waktu. Ya, manajemen waktu ya. Oke. Jadi seperti pernah saya katakan Bapak Ibu ya tentang manajemen waktu ini, ya bisa kita mulai dulu dengan apa ya? Dengan mengerjakan soal yang mudah seperti itu Bapak ya. Jangan sampai membahas soal atau mengerjakan soal pokoknya menit. Kalau sempat kita lakukan ya ini cukup fatal ya. Jadi lebih baik kita tinggalkan aja dulu, kerjakan soal yang mudah dulu gitu ya. Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ya. Selanjutnya di sini teman-teman ya. Perhatikan umpamanya kalau waktunya nanti 2 jam gitu Bapak Ibu, perhatikan 1 jam pertama. Ya, sudah berapa banyak yang dikerjakan. Oke. Jadi kalau 1 jam pertama itu ini 50% Bapak Ibu, maka yang sudah dikerjakan itu ya kita naikkan sedikit, sudah dikerjakan 55% atau 60%, seperti itu ya. Lalu selanjutnya dari teman kita yang lain di sini, kalau saya kalah rankingan, saya peringkat 12 sedangkan yang diambil 1 sampai 3, bagaimana biar bisa mendapatkan skor maksimal? Ya, tentu di sini adalah tidak lain tidak bukan teman-teman ya, tentu adalah latihan ya, latihan soal. Oke, latihan soal ini sudah tercakup di sini Bapak Ibu ya. Membahas kembali ya. Membahas kembali soal yang sudah pernah dibahas atau dikerjakan. Sudah pernah dikerjakan. Oke, contohnya soal D1, D2, D3, teman-teman sudah pernah mengerjakan, maka beberapa hari kemudian coba kerjakan kembali tanpa melihat kunci jawaban. Nah, lalu setelah dikerjakan secara mandiri, periksa lagi secara mandiri, bagaimana kira-kira sudah benar semua tidak? Jadi itu memastikan bahwa kita sudah memahami soal-soal yang sudah pernah kita bahas gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya ya rajin membaca Bapak Ibu ya, rajin membaca. Oke, tentu seluruh soal ini tentu kan adalah wajib kita baca. Jadi di sini wajib Bapak Ibu ya, wajib rajin atau wajib membaca. Ya, tentu dalam hal ini adalah membaca soal Bapak Ibu ya. Oke. Lalu selanjutnya Bapak Ibu perhatikan ya bagaimana ketika saya menerangkan ya kata-kata kunci ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu bisa buat catatan sendiri ya, dicatat hal-hal penting ya, mencatat ya. Nah, di sini selanjutnya mencatat poin-poin penting. Ya, mencatat poin-poin penting.
Oke, Bapak Ibu, jadi selama kelas Zoom kita ini adalah sangat baik teman-teman ya. Sangat baik kalau Bapak Ibu ya mempersiapkan buku catatan ya, alat tulis dan bisa mencatat secara ringkas gitu ya. Tidak perlu juga terlalu banyak mencatat Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Ada yang ingin mengomentari hal ini yang baru saya sampaikan teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Mari kita masuk ke pembahasan soal nomor 1 teman-teman ya. Di sini bisa kita mulai dulu di sini ya dari kalimat tanyanya terkait dengan hal ini apa yang Anda lakukan agar semua berjalan dengan baik ya. Berarti tentang hal yang dilakukan. Lalu kita lihat di sini jika Anda diberi tugas tambahan ya. Di sini ada dikatakan tugas tambahan sebagai pengurus dapodik dan aset yang semua harus dilaporkan di hari yang sama. Pastinya diperlukan banyak energi karena tugas bertumpuk-tumpuk. Ya, maka di sini kalau tentang tugas berarti kita di sini dituntut apa Bapak Ibu ya, integritas ataupun juga loyalitas. Ya, selama itu masih bisa kita lakukan ya itu harus atau wajib kita lakukan ya, teman-teman ya. Jadi integritas, loyalitas itu berhubungan dengan tanggung jawab. Oke, tentu kita pilih yang terbaik ya. Kita pilih yang terbaik untuk soal nomor 1. Kita lihat yang alfa atau A, mengerjakan tugas mendekati deadline. Oke, ya ini ada positifnya ya. Mengerjakan semua tugas secepatnya sehingga energi terkuras habis. Hingga kurang siap untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Ya, ini jangan kita pilih teman-teman ya. Ini tidak kita pilih ya. Yang Charlie, semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan karena telah terjadwal. Nah, maka yang ini sangat positif teman-teman ya. Telah terjadwal. Sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Nah, seperti ini ya. Ya, ini sangat baik. Maka inilah jawabannya. Selanjutnya, energi hampir terkuras habis, negatif, meminta bantuan teman juga negatif. Untuk nomor 1 memang semuanya hampir benar ya. Semuanya hampir benar. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Soal nomor 2, tindakan yang harus diperhatikan seorang guru dalam menilai kemajuan belajar siswa. Teman-teman, ini soal nomor 2 ini ya nampak sederhana ya. Sederhana, tetapi bisa juga walaupun sederhana bisa juga salah memilih jawaban yang terbaik. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan jawaban ya, ada beberapa yang salah. Seumpamanya kita agak ragu Bapak Ibu ya, ketika kita tidak memahami soal ya, di sini bisa kita buat nanti rangkuman Bapak Ibu ya. SJT ataupun yang lainnya ya teman-teman, bisa nanti kita kita spesifikasikan ya. Ketika kurang paham akan soal ya, salah satu tipsnya bisa dengan membaca kembali ya. Bisa dibaca kembali. Oke. Mari kita lihat ya. Tindakan yang harus diperhatikan. Nah, ini kan yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menilai kemajuan. Berarti kalau dikatakan kemajuan ini teman-teman, ini kan proses ya, proses. Berbeda dengan hasil akhir. Kalau hasil akhir itu adalah sumatif. Jadi kalau kemajuan ini Bapak Ibu, berarti ini seperti istilah ujiannya apa Bapak Ibu? Formatif. Formatif ya. Ya, tentu di sini kalau kita hanya ya melihat hanya hasil akhir tanpa memperhatikan proses pembelajaran ini tidak baik. Contohnya di pelajaran anak SD itu kan 7 kali 2 berapa? Nah, kalau dia tuliskan langsung 42, ya kita ingin tahu bagaimana 7 kali 2 14. Kalau dituliskan langsung 14, sementara kita suruh kita beri arahan untuk membuat prosesnya itu ya, itu kan lebih baik gitu ya. Jadi berhubungan dengan kemajuan perlu proses. Di sini dikatakan tanpa ya, maka ini kita kasih abu-abu. Selanjutnya menghindari
menghindari memberikan umpan balik ya ataupun masukan. Ini kan ada kata menghindari, kita eliminasi, memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, inilah kata kuncinya Bapak Ibu ya, konstruktif. Berarti ini ya dalam proses untuk kemajuan. Menilai berdasarkan perbandingan tidak baik ya, yang Eko menilai siswa dengan melihat siswa yang aktif. Maka yang Eko ini Bapak Ibu ini bisa menjadi poin yang 4 ya. Jadi ini jawaban yang paling baik adalah poinnya 5. Nomor 2 Charlie. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Jadi ini sudah lumayan panjang sedikit Bapak Ibu, oleh karena itulah tadi saya katakan harus rajin membaca, harus siap untuk membaca teks-teks yang panjang. Kita lihat di sini apa yang ditanya. Anda menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, namun ibu itu kebingungan dan mengatakan tidak mengerti sama sekali. Apa Anda akan melakukan? Ya, Anda akan melakukan apa? Kita perhatikan di sini ya. Ada kata tidak mengerti sama sekali. Oke, coba kita lihat lebih lengkapnya, teman-teman ya. Pada jam istirahat datanglah seorang ibu dari luar daerah pedesaan. Nah, di sini sudah dikatakan lagi ya, di sini ada pedesaan. Ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah, ya, ke sekolah Anda. Ibu tersebut menanyakan cara mendaftar untuk siswa baru. Anda menjelaskan pendaftaran yang dilakukan secara online. Ditambah lagi di sini ada secara online. Oke, maka di sini kita perhatikan seorang ibu dari pedesaan, lalu hal yang ditanyakan terkait secara online yang maknanya ini adalah teknologi ya terbaru. Ya, sedangkan yang di kota kalau ibu-ibu bisa juga tidak paham, apalagi yang dari pedesaan kan itu. Dan sudah dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, namun tidak mengerti sama sekali. Ya, tadi sudah saya katakan di grup WA kita bahwa sebagian besar salah menjawab nomor 3 ini. Pak Ibu. Maka dalam hal ini ya, jika ada permasalahan, ya opsi jawabannya adalah solutif. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini bisa kita katakan jika soal tentang masalah, maka jawaban harus solutif. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak solutif ya itu akan tidak efektif gitu ya Bapak Ibu ya, menghabiskan tenaga, waktu dan bahkan mungkin biaya. Kira-kira yang mana ini bersifat solutif Bapak Ibu? Nomor 3. Charlie, Pak. Ada yang lain? Bravo. Berapa tadi salah saya, Mister? Gimana? Yang berapa tadi salah? Delta. Charlie juga salah. Saya. D. Delta, Mister. Delta kayaknya. Yang D gimana, Mister? D, sir. Delta. Tentu maknanya di sini yang harus melek teknologi. Ya, karena ini tentang online, pendaftaran online itu kan harus melek teknologi. Ya, lumayan lumayan kompleks itu caranya itu. Ya, perintah-perintahnya, menunya. Ya, itu lumayan ya. Maka di sini meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar bisa menjelaskan hal tersebut. Ya. Oke, jadi jawabannya Delta Bapak Ibu ya, Delta ya. Kalau contohnya Charlie menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu dengan bahasa yang santun. Ya, ini bahasa yang santun ini ya ini tidak ada konteksnya tentang santun tidak santun teman-teman ya. Agar sang ibu paham. Ya, coba ini bahasa yang santun ini hanya pengecoh ini ya. Ya, ini konteksnya bukan tentang santun tidak santun. Karena di sini tadi juga dikatakan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Gitu ya. Dan dia tidak mengerti sama sekali kalau tadi dikatakan masih agak bingung gitu ya. Ada yang kurang paham ya, maka opsi yang lain ini mungkin masuk. Ya. Lalu tadi sudah saya katakan di sini kalau kita lihat ada
daerah pedesaan. Oke, Bapak Ibu ya. Nomor 3 ini delta. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Apa yang harus dilakukan seorang guru dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dengan siswa? Teman, ya soal-soal seperti ini ya ada 3 orang yang salah ya. Coba kita baca kembali. Tadi sudah saya katakan Bapak Ibu ya, bisa membaca ulang kembali jika ada keraguan ya. Apa yang harus dilakukan seorang guru dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dengan orang tua siswa ya? Di sini orang tua, di sini meningkatkan komunikasi, kemampuan komunikasi, ataupun ya cukup meningkatkan komunikasi seperti itu ya. Coba kita lihat sini Bapak Ibu ya. Di sini menghindari ya, ini tentu sangat bertolak belakang, kita eliminasi. Memberikan laporan perkembangan siswa secara teratur, ini bisa masuk. Mengadakan pertemuan dan berkomunikasi bisa masuk, ini menyalahkan. Ini kita eliminasi. Membuat paguyuban orang tua siswa. Ya, ini sepertinya kalau yang ini di luar konteks ya, karena di sini kan antara ya, apa yang harus dilakukan seorang guru dalam meningkatkan komunikasi. Maknanya di sini guru dengan orang tua, bukan orang tua sesama orang tua. Kan seperti itu ya teman-teman ya. Maka ini juga kita eliminasi. Oke. Antara Bravo dan Charlie, ini yang membedakan apa kira-kira? Kalau Charlie dia langsung komunikasi. Tadi kan di soalnya komunikasi, Mister. Jadi Kalau yang beta langsung hanya dapat tuh memberi berkomunikasi. informasi. Ya. Oke. Jangan dicoret-coret ya Ibu Sufiani. Oke, teman-teman, ini tadi malam sudah kita bahas ya. Jika ada opsi jawaban itu yang positif lebih dari 1 atau dua ke atas ya, yang lebih dari 1, maka kita pilih yang bisa mencakup opsi lainnya. Semuanya. Nah, kalau mengadakan pertemuan dan berkomunikasi secara terbuka dengan orang tua, ada sini berkomunikasi ya, pertemuan dan berkomunikasi, maka itu bisa sudah termasuk yang opsi Bravo B ya, seperti itu. Kalau kita pilih B, berarti hanya tentang Komunikasi. Laporan Perkembangan. kan tidak. Oke teman-teman, maka yang nomor 4 ini Bapak Ibu, yang C ini 5, ya, maka ini bisa masuk poin 4 ya. Oke, di sini kita tuliskan aja lagi Bapak Ibu ya. Ya. Bagaimana tadi bahasanya teman-teman? Jika ada 2 atau lebih opsi yang positif atau yang baik ya, maka kita pilih yang bisa mencakup opsi yang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Mari kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Setelah ini kita masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ya, ini cukup panjang ya. Kita lihat dulu, opsi jawabannya juga panjang-panjang. Ya. Bisa tipsnya seperti ini teman-teman ya. Baca kalimat terakhir terlebih dahulu. Sebagai guru, langkah yang akan Anda ambil untuk membantu siswa ini menjadi lebih terlibat. Berarti maknanya di sini siswa tersebut tidak terlibat atau kurang terlibat, ya kan? Langkah yang akan Anda ambil, lalu konteksnya apa? Membantu siswa ini menjadi ya terlibat dalam kelas. Itu konteksnya. Jadi dengan membaca kalimat terakhir kita sudah paham maksudnya. Di kelas Anda terdapat seorang siswa yang sangat pemalu. Nah, sangat pemalu ya, dan sering kesulitan berinteraksi. Makanya dikatakan tadi tidak terlibat ya, pemalu. Oke, dan kesulitan berinteraksi, berarti tidak berinteraksi. Siswa ini jarang berpartisipasi dalam diskusi ya, jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas atau kegiatan kelompok yang tampaknya mempengaruhi kinerja akademik. Nah, ini juga. Jadi kita perhatikan kata-kata kunci teman-teman. Bapak Ibu juga kalau punya tips bagaimana caranya
mendapatkan kata kunci dengan baik, ya bisa berbagi nanti ya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, jawabannya itu harus bagaimana supaya dia terlibat dalam interaksi. Nah, terutama di sini kan dalam diskusi kelas ada dikatakan sini. Charlie. C. Charlie ya. Charlie. Charlie. Coba kita lihat. Anda secara bertahap mendorong. Ya, ini penting ini Bapak Ibu, secara bertahap. Kenapa secara bertahap di sini? Karena dia kan pemalu. Jadi tidak mungkin langsung Bingung, Mister, jawabannya hampir sama. tidak mungkin ya. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas dengan memberikan pertanyaan atau topik yang sesuai. Nah, ini lebih mendukung lagi. Oke, jadi ketika kita ajak dia berpartisipasi, topiknya itu sesuai dengan minat bakatnya. Sangat positif Bapak Ibu ya, nomor 5. Namun dalam hal ini ya lumayan juga yang salah nomor 5. Teman-teman yang lain opsi yang apa di sini? Salah. Salah saya. Yang E juga salah. Ya, benar, Charlie. yang Bapak Ibu yang salah di sini menjawab opsi apa? Saya E, Mister. Ya, coba kita lihat Eko ya. Anda mengajak siswa lain untuk melibatkan siswa pemalu tersebut dalam kegiatan kelompok dan diskusi untuk membangun rasa percaya dirinya. Ya, ini juga positif Bapak Ibu ya. Ya, ini bisa menjadi poin 4 ini. Coba kita lihat dulu ya. Pak ya, ini poin 4. Kalau yang lainnya bagaimana? Anda mengabaikan ya, ini ada Ya. Anda memberikan tugas lebih banyak ya, ini apalagi ya, ataupun tidak ada kaitan. Oke, Anda mengatur pertemuan pribadi untuk membahas kekhawatiran. Nah, ini kan menyetujui strategi yang bagaimana kan tidak jelas ya. Oke Bapak Ibu ya, jadi teman-teman yang memilih Eko ini memang sudah masuk 4, ini juga ya apa ya, termasuk bagus, tapi kita pilih yang paling baik teman-teman dan sesuai dengan konteksnya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan tadi ada secara bertahap. Ini kan tentu lebih baik ya, dan saya katakan tadi itu juga sesuai dengan minat bakatnya. Itu teman-teman ya, tentu saya kira teman-teman yang menjawab Eko lebih tepat ya, lebih baik kita. Oke, namun demikian kita kembali, silahkan Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya, menyampaikan pandangan, silahkan 1 sampai 5. Maaf, Mister. Silakan Ibu Siti. Ibu Aprilia atau Siti ya? Ibu Hema silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya, ada? Saya Mister, Lina. Ibu Lina silakan. Itu kan kemarin sudah ngirim jawaban ke Mister ya. Pas itu nomor 2 tadi kan poinnya 5, C5 kan ya? Ya, ya. Soal nomor 2 sama nomor 4 juga C, poinnya 5. Itu punya saya kok disalahkan itu, Mister. Ya, teman-teman itu tidak apa ya, jangan terlalu dijadikan patokan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengupdate kembali. Karena kalau saya nilai nanti dengan terlalu spesifik ya terlalu apa namanya teman-teman ya, terlalu banyak waktu. Oke? Jadi Bapak Ibu juga bisa menspesifikasikan sendiri ya, sesuai dengan poin yang ada di sini ya, gitu ya Ibu ya. Iya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, soal SJT sebenarnya tidak ada yang salah gitu ya. Namun kan target kita di sini Bapak Ibu, bagaimana supaya ya kita berusaha yang terbaik. Kalau kita lihat dari teman-teman, salah seorang teman kita di sini ya, ini kan sangat apa Bapak Ibu, sangat esensial untuk target rankingan ini ya. Paling tidak kita bisa usahakan ya setiap peserta di kelas bimbel Mr. IDP ini dapat peringkat 3. Oke. Amin. Semangat ya. Amin. Amin. Oke, ada lagi teman-teman yang lain silakan. Lanjut, Mister. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini memang di yang keempat ini cukup panjang soalnya teman-teman ya. Nah, ini juga opsinya cukup panjang. Mari kita lihat. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah, ya ini kembali lagi tentang tindakan ya teman-teman.
Seorang guru, coba saya perbesar dulu ya. Seorang guru ingin melibatkan orang tua, staf wali, dan masyarakat dengan menghadirkannya dalam proses pembelajaran untuk menambah pengalaman belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Nah, Pak Ibu, kira-kira ini konteksnya apa ini? Jadi saya ingat seperti ini teman-teman ya. Yang sering, kalau yang sering atau pernah saya perhatikan itu, kalau yang lebih sering adalah guru mengundang alumni yang sudah berhasil, yang sudah bekerja, diundang ke sekolah, lalu mereka menjadi narasumber, memberikan motivasi kepada peserta didik atau murid-murid atau adik kelasnya. Nah, sebenarnya bukan hanya alumni, tetapi juga orang tua dari murid-murid itu sendiri. Jadi bahkan di sini dikatakan juga Mas, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi konteksnya itu nyambung dengan kehidupan sehari-hari. Ya, seorang guru ingin melibatkan orang tua atau wali murid dan masyarakat dengan menghadirkannya di sekolah. Ya, dalam proses pembelajaran, ya, menambah pengalaman belajar. Maka di sini tindakan seorang guru apa sebaiknya sehubungan dengan konteks tersebut? Charlie. A, Mister. Ya, ada yang A, Charlie. Charlie. Alfa. Charlie. Alfa, Mister. Coba kita lihat Saya satu-satu. Charlie. Alfa. Coba di sini ya. Mengadakan sesi wawancara survei kepada orang tua wali untuk menemukanali profesi keahlian dan pengalaman mereka dalam program Parents Goes to School. Lalu menyusun jadwal. Lalu menyusun jadwal kunjungan dan sesi berbagi di kelas. Nah, ini kan sangat baik ya. Berarti sebelum diundang, guru di sini sudah mengetahui apa bidang yang akan diundang, lalu menyusun jadwalnya. Kalau Charlie bagaimana di sini? Kita lihat. Menyusun bahan ajar yang sepenuhnya disusun oleh guru, kemudian meminta orang tua untuk memastikan anak-anak mereka menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Ini Tidak, Mister. kurang ini. Ya, tadi konteksnya apa Bapak Ibu? Guru tersebut ingin mengundang orang tua, orang tua murid, wali murid, ataupun bahkan masyarakat. Mereka menjadi narasumber, mereka yang menyusun materinya, ya, berdasarkan pengalaman mereka seperti itu. Ada opsi lain nggak, teman-teman? Bapak Ibu memilih apa lagi di sini? Eko. Eko. Oke, mari kita lihat Eko. Menyusun program pembelajaran yang berbasis profesi orang tua atau masyarakat, namun tidak berkonsultasi dulu. Ini kan ada namunnya ini. Namun. Tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang tua, murid, atau masyarakat. Ya, ini kan harus, tadi kan sudah dikatakan, ya orang guru tersebut harus tahu apa profesi yang akan diundang, kan seperti itu. Itu ya, tentu di sini yang paling baik itu adalah alfa, teman-teman ya. Alfa. Mister. Oke. Ya, jadi berdasarkan soal nomor 6 ini Bapak Ibu, maka pemahaman akan konteks soal itu sangat penting ya. Sangat penting. Itu bisa kita tambahkan di sini ya. Ya, pahami konteks soal. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut. Soal nomor 7, ini lumayan juga ya. Ya, kita lihat di sini soal nomor 7. Ya, ini ada kalimat rumpang atau pernyataan yang belum lengkap. Ya, ini bisa kita baca terlebih dahulu, teman-teman. Sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif. Nah, ini
cara adaptif. Oke teman-teman ya, di kelas bimbel PPG Mr. IDP sering saya katakan, menemukan kata kunci di soal itu sering ada setelah kata kerja, gitu ya. Menggunakan apa? Cara yang adaptif. Maka nanti di sini jawabannya ya tentu yang bisa mengakomodasi. Adaptif itu beradaptasi, itu sama dengan mengakomodasi teman-teman ya. Mengakomodasi apa? Tentu yang sesuai dengan permintaan yang bersangkutan dalam pengembangan diri demi meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Cara adaptif untuk pengembangan diri, tentu di sini pengembangan diri peserta didik tentunya ya. Di sini dikatakan lagi berpusat pada peserta didik. Apa yang sebaiknya dilakukan guru? Maka selanjutnya di sini, bentar ya Bapak Ibu. Kita lihat narasi awalnya. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif. Nah, oke. Ya, ini adalah yang baru. Berarti teman-teman ya, kita simpulkan yang baru karena ini berdasarkan sebuah workshop yang baru kita hadiri yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun ini biasanya ada masalahnya, disinilah masalahnya. Ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas, Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Nah, jadi tidak semua merespon dengan baik, maka di sini kita harus mengetahui di sini Bapak Ibu mengapa mereka tidak merespon. Oke. Jadi konteksnya lebih menjurus dia. Ada yang tidak merespon, maka kita sebelum mengadaptasikannya kita harus mengetahui alasannya apa. Yang mana di sini jawabannya teman-teman? Yang A, Mister. Alfa. Nomor 7. Saya Eko, Mister. Baik, kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya. Coba kita lihat dulu yang alfa. Menanyakan kepada peserta didik mengapa mereka tidak merespon dengan baik dan mencari tahu bagaimana dari metode bagian mana dari metode yang tidak efektif bagi mereka. Ini kan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Yang Eko ya. Oke. Kita lihat menyusun ulang metode tersebut. Nah, berarti adaptif, bagus. Dengan sedikit memodifikasi berdasarkan pengamatan Anda tanpa, ini yang kurang baik Bapak Ibu ya, tanpa melibatkan peserta didik di sini. Ini harus diperhatikan. Oke, tentu di sini ya ini lebih baik ya. Wah, iya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Soal nomor 7 alfa. Oke teman-teman. Kita sudah sampai nomor 7. Seperti biasa Bapak Ibu kita break sejenak ya, sekitar 15-20 menit. Kita lanjutkan di sesi kedua.